Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa untuk mata kuliah model penilaian kelas. Oke, pada materi berikut adalah kita akan membahas tentang pengertian, kemudian tujuan dan ciri, serta ruang lingkup dan mapping dari model penilaian kelas. Oke. Ya, ada 5 yang akan kita bahas di sini untuk mengenali apa sih model penilaian kelas itu, tujuannya untuk apa, kemudian cirinya, kemudian ruang lingkup, model penilaian kelas, dan mappingnya. Model penilaian kelas itu merupakan kerangka atau pola yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses penilaian dalam pembelajaran. Artinya seperangkat, ya, seperangkat perancangan, kemudian melakukan penilaian, kemudian mengevaluasi dari hasil penilaian yang sudah dilakukan dalam suatu pembelajaran. Dalam hal ini, model penilaian kelas kita merujuk kepada MAPE PAI, ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Maka penilaian ini mulai dari kognitif, kemudian ada afektif, psikomotorik, bahkan nanti kebiasaan-kebiasaan budaya ibadah itu juga masuk dalam kategori rangkaian penilaian dalam PAIBP. Oke. Yang kedua adalah model ini menjadi pedoman agar penilaian ini dilakukan secara sistematis, terstruktur, objektif, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Rujukannya pada untuk semua mapel merujuk pada capaian pembelajaran yang sudah diterbitkan oleh Permendikbud ya tahun 2025 terkait capaian pembelajaran. Nah, hingga nanti teman-teman guru, teman-teman mahasiswa melakukan turunannya tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang sudah diberikan dalam Permendikbud tersebut tahun 2025. Oke, nah kenapa kok menjadi sistematis? Artinya penilaian yang dilakukan itu sudah merujuk kepada kata kerja pada tujuan, artinya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, terstruktur, apa saja yang akan dinilai dari segi kognitifnya, kemudian akan menjadi bentuk yang objektif. Ya, bentuk yang objektif sudah ditentukan cara penilaiannya, bagaimana pengambilan nilainya, bagaimana pengamatannya, ya, skala yang digunakan dan seterusnya. Nah, oke. Penilaian mencakup pengukuran capaian kompetensi, sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik, baik secara formatif maupun sumatif. Artinya tadi yang saya sampaikan, bahwasanya penilaiannya itu bisa berupa kognitif, berarti pengetahuan. Contohnya, dalam tujuan pembelajaran siswa dapat mengetahui rukun sholat, misalkan. Jadi mengetahui, maka menyampaikan informasi itu. Jika memahami ya rukun sholat, memahami atau dapat melaksanakan rukun sholat, maka ukuran penilaiannya adalah praktek. Seperti itu. Oke. Nah, pengetahuan itu baik dalam bentuk pengamatan pembelajaran di kelas, ataupun tugas, ataupun ulangan harian, atau disebut secara formatif ya, kemudian asesmen sumatif atau asesmen per bab begitu. Nah, tujuan model penilaian kelas yang pertama adalah kita untuk memahami konsep dasar penilaian agar mampu merancang sistem penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Artinya, merancang suatu seperangkat penilaian yang merujuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu merujuk kepada capaian pembelajaran. Yang kedua, menjamin objektivitas dan keadilan dalam proses penilaian. Ya, artinya contoh, ketika kita melakukan pengamatan, itu ada kriteria atau indikatornya yang untuk melakukan penilaian. Ya, ketika siswa berdiskusi, aktif dan sebagainya, itu ada komponen nilainya. Satu bil apa, dua bil apa, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan umpan balik yang akurat kepada peserta didik dan pendidik. Dari sini, setelah penilaian direncanakan, kemudian dilakukan penilaian secara objektif, nah nanti harapannya kita bisa mengevaluasi hasil nilai siswa tersebut. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oh, misal
dari satu kelas ternyata 75% nilainya tidak tuntas. Berarti ada apa? Jadi perlu ada dianalisis apakah proses pembelajarannya kurang pas, atau yang kedua materinya penjelasannya kita kurang pas, atau bahkan apa ya, jadi ada dua kan, kalau kita bilang nilainya banyak, nilai siswa yang tidak tuntas, ya proses pembelajarannya kurang optimal, atau siswanya belum paham. Yang kedua mungkin cara penyampaian kita sebagai guru itu yang kurang pas. Nah itu menjadi evaluasi. Atau soal yang diberikan itu tidak memenuhi kaidah soal. Kaidah soalnya kan biasanya kita buat dalam perencanaan soal itu 20, 60, 20 bisa gitu ya. Atau kita bisa buat 20% mudah, 70% sedang, 10% sulit, kan seperti itu. Atau kebalikannya, 30, 60, 10 misalkan begitu. Nah, komposisi artinya soal yang kategori sedang itu lebih banyak. Nah, kemudian mengembangkan keterampilan profesional guru dalam melakukan asesmen yang komprehensif. Artinya kalau teman-teman guru, teman-teman mahasiswa nanti sudah bisa melakukan analisis, maka akan mengupgrade proses pembelajarannya, mengupgrade cara pengajarannya, mengupgrade perangkatnya, ataupun mengupgrade cara-cara penilaiannya. Mulai dari, oh ini saya tujuan pembelajarannya ini saya melakukan penilaiannya yang A, oh ternyata kurang tepat, saya gunakan penilaian dengan cara B, dan seterusnya. Yang kelima adalah mendukung pengambilan keputusan terkait remedial, pengayaan, dan kelulusan siswa. Kalau mayoritas, ya misalkan 80% tidak tuntas, maka apa yang harus dilakukan? Oh, berarti mungkin kita harus mengulangi materinya lagi di kelas, atau review materi kembali, kemudian yang remedial kita berikan soal remedial begitu. Tindakan apa yang akan kita lakukan? Oh, kalau 80%-nya tuntas, 20%-nya tidak tuntas, maka hanya pemberian soal atau direview sebentar sedikit, sepintas, kemudian siswa disuruh minta mengerjakan soal remedial. Nah, bagi yang sudah tuntas, diberi soal pengayaan atau soal materi lanjutan dibaca secara mandiri atau bagaimana. Ini merupakan perencanaan, ya. Jadi yang remedial silakan mengerjakan remedial, dijelaskan sepintas, kemudian yang sudah tuntas mengerjakan studi kasus misalkan terkait materi yang sama, atau bisa juga melanjutkan materi yang selanjutnya. Oke. Nah, ciri model penilaian kelas yang pertama harus berorientasi kepada tujuan pembelajaran. Itu pasti ya, karena kita ingin menilai capaian pembelajaran, berarti dilihat dari capaian tujuan pembelajarannya. Tercapai nggak tujuan pembelajarannya? Ya, dan tujuan pembelajaran ini merupakan turunan dari capaian pembelajaran. Nah, yang kedua harus komprehensif, mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi untuk PAI ini pasti imbang ya antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sikap ya, kemudian juga menjadi penilaian dari guru PAI. Dan cukup kompleks, itu banyak karena budaya adab juga itu bagian dari guru PAI nanti untuk dibantu untuk menyusun instrumennya. Kemudian yang ketiga, objektif dan adil, artinya bebas dari kebiasaan ya, atau tidak abu-abu gitu ya cara penilaiannya. Nah, berdasarkan kriteria yang jelas, indikator penilaiannya jelas. Oh, anak ini aktif, kemudian berkontribusi pada kelompok, misalnya begitu. Enggak, poinnya 4. Oh, anak ini diam, tidak membantu kelompok, poinnya 1, misalkan. Itu dalam contoh keterlibatan siswa dalam diskusi, misalkan begitu. Nah, sistematis dilakukan secara prosedur yang terencana, ya perencanaan. Oh, saya mengambil nilai observasi ini, berarti saya ambil pertemuan di pertemuan diskusi kelompok, berarti saya akan mengamati kelompok siapa yang berkontribusi ya, berdiskusi dan sebagainya. Dan bisa dimasukkan juga peer assessment ya, penilaian diri pada kelompok tersebut. Nah, berkelanjutan secara terus-menerus ya, artinya kalau kita lihat berkelanjutan adalah dari kelas 1 penilaiannya dilanjutkan kelas 2 dan seterusnya, atau materi PAI ya, berarti PAI di kelas 1 kemudian dilanjutkan dengan materi PAI kelas 2 dan seterusnya. Oke.
Hierarkinya adalah continue. Yang selanjutnya adalah transparan. Kriteria penilaian diketahui oleh semua pihak yang terlibat. Nah, ini sebisa mungkin hasil nilai itu di-share pada siswa. Ya, dibagikan nilainya. Kemudian ditandatangan orang tua misalkan seperti itu. Tujuannya sebenarnya supaya orang tua tahu hasil nilai per prosesnya, bukan hasil biasanya bungkulan di akhir saat rapotan saja, tapi prosesnya perlu diberitahukan agar apa? Agar ada pengawalan ya atau support juga pada kan ada tiga support bagi siswa yang belajar itu, dari dirinya, dari orang tua, dan dari guru atau orang lain. Oke. Nah, yang terakhir adalah menggunakan berbagai teknik dan instrumen seperti tes, observasi, profil, dan penugasan. Artinya penilaian ini tidak hanya selalu menggunakan tes, bisa melakukan praktek, kemudian melakukan observasi, kemudian bisa berupa penugasan, portofolio. Tesnya pun tidak harus tes pilihan ganda saja, bisa isian singkat, bisa uraian, bisa pilihan ganda kompleks, kemudian bisa menjodohkan, kemudian bisa bentuk soal benar salah, dan sebagainya. Ya, oke, nanti kita akan detailkan di materi di pertemuan berikutnya. Nah, ruang lingkup model penilaian kelas di sini area ya, cakupannya bahasanya begitu. Cakupannya mencapai penilaian kognitif, afektif, psikomotor. Itu jelas tadi sudah disampaikan. Kemudian dari penilaian ini yang direncanakan itu juga menjadi acuan untuk menilai proses pembelajarannya bagaimana. Ya, proses pembelajaran di mana? Ya, biasakan dalam satu siklus pembelajaran itu atau subbab gitu ya, itu ada nanti ada pemberian feedback atau semacam kuesioner kepada peserta didik untuk sebagai apa? Ukuran masukan kepada kita, masukan kepada murid juga. Bagaimana? Kalau misalkan kondisi apa yang terjadi selama pembelajaran yang sudah berlangsung, kemudian ketika hasil nilai sudah keluar, kemudian munculkan suatu kuesioner atau pertanyaan pemberian feedback kepada proses pembelajaran tersebut ataupun penilaian yang sudah dilakukan. Oke, tujuannya kita mendapatkan data tadi, ya namanya proses ya. Kita hari ini mungkin bab ini kita oke, ngajarnya di bab berikutnya kita kurang oke gitu ya, itu tidak apa-apa, itu jangan dimasukkan menjadi catatan kita untuk upgrade diri kita agar lebih baik dalam proses pengajaran. Oke, yang ketiga penilaian program pendidikan untuk mengevaluasi kurikulum strategi kemudian kebijakan pendidikan. Nah, artinya ya mengevaluasi secara ini global ya jadinya. Ya, kurikulum sekolah, strategi yang digunakan, kebijakan pendidikan. Ini merupakan penilaian terhadap program pendidikan. Dalam rangkaian besar ini berarti berkaitan dengan misalkan termasuk PIBP apakah ada hubungannya ada. Jadi programnya adalah bagaimana bentuk karakternya anak, ya kan? Kemudian bentuk sikapnya anak, ya bukan hanya BPI sih, semua guru mapol sebetulnya. Tapi terlabelingnya gitu ya, terlabelingnya itu pada guru agama. Oke. Nah, yang keempat penilaian pendidik dan tenaga pendidikan terkait kinerja, kompetensi dan profesionalisme. Ya, sebagai bentuk indikator ya untuk melakukan kinerja guru, kompetensi guru, profesionalismenya. Tadi itu karena guru bisa melakukan analisis bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah sudah baik, cukup baik, sangat baik, atau perlu ada perbaikan-perbaikan. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah penilaian sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung mutu pembelajaran. Hal ini menjadi evaluasi apabila misalkan dalam pemberian feedback dan kuesioner ternyata banyak masukan terkait surprise oleh murid, misalkan pembelajarannya monoton misalkan seperti itu, maka perlu divariasi, dan divariasi itu biasanya kan membutuhkan alat dan bahan gitu ya, sarana dan prasarana. Ya, tidak melulu selalu surplus ya, tapi minimal memang tidak terlepas contoh penggunaan LCD, proyektor, ya kemudian mungkin internet, hingga ketika pembelajaran ingin melakukan dengan
berbasis IT misalkan, itu juga menjadi faktor misalkan. Jadi tidak hanya berdasarkan buku baca saja, jadi bisa variasi. Ya, yang terakhir adalah penilaian terhadap pengelolaan sekolah, manajemen pendidikan, administrasi layanan. Ini menjadi satuan kumulatif dari semua penilaian yang ada di pengelolaan sekolah. Artinya endingnya adalah model penilaian kelas ini adalah nilai rapot ya, keluar nilai rapot PAI, nilai rapot matematika dan seterusnya. Nah dari situ kita bisa lihat rata-rata kelas itu berapa sih nilainya, kan gitu ya. Rata-rata di kelas ke 8A misalnya itu berapa ya. Oh, di 8B gimana, di sekolah lain bagaimana, itu menjadi indikator untuk melihat bagaimana sih pengelolaan kita ya. Contoh ada sekolah yang balik nilai nih, dasinya nilainya 78 terus ya. Artinya strength banget gitu ya, soalnya dibuat sulit dan seterusnya ya. Berarti kan juga bisa merujuk kepada membandingkan pada sekolah yang lain. Artinya bukan membandingkan cara penilaiannya. Yang sudah kita capai di sekolah ini, di sekolah yang teman-teman mengerti nanti, itu bagaimana sih dengan penilaian di sekolah yang lain, itu kan bisa kita jadikan rujukan dan perbandingan ya, begitu. Jadi bukan hanya menjadi capaian pembelajaran pada PAI, endingnya adalah bagaimana kumulatifnya pada nilai rapor, yaitu model penilaian kelas. Oke, di sini mappingnya yang saya sampaikan, dan yang akan menjadi tugas akhir dari teman-teman adalah membuat seperangkat penilaian mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah CP. CP itu capaian pembelajaran. Ini sudah ada dan paten, itu mengikuti keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan Kementerian Dasar dan Menengah, Kemendagri tadi, Kemendagri nomor 46 HKR 2025. Di situ sudah ada semua mapel yang teman-teman tinggal copy paste untuk ditaruh pada modul ajarnya atau pada buku kerja guru. Ya, capaian pembelajaran pada SD, SMP, SMA. Ya, sesuai jenjangnya masing-masing. Kemudian dari CP itu, nah, ini jadi kreativitas guru sebelumnya. Menentukan turunan penjabaran dari capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Penentuan kata kerja berdasarkan taksonomi Bloomkah atau taksonomi Solo. Ya, penggunaannya seperti itu. Ya, apa taksonomi Bloom itu? Yaitu kognitif berdasarkan ada levelingnya ya, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Kemudian taksonomi Solo adalah nanti levelingnya ada 4, S1, S2, S3, dan S4. Nah, setelah TP itu sudah selesai, maka kita lanjutkan dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini nanti ada di mata kuliah perencanaan biasanya, perencanaan pembelajaran. Jadi tidak saya bahas. Jadi harus menghadirkan yang pastinya dalam proses pembelajaran, menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, berkesedaran, menarik, dan inovatif, kreatif, aktif, dan berkesan. Nah, setelah itu, ini cakupan kita adalah melakukan penilaian atau assessment. Dalam hal ini berarti pemilihan seperangkat teknik untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran tadi yang telah ditentukan di awal. Oke, perhatikan prinsip penilaian kelas itu harus perlu validasi. Artinya kata kerjanya apa, yang dilakukan penilaian gimana, reliable, kemudian menyeluruh, berkesinambungan, objektif, dan mendidik. Penilaiannya harus ada nilai edukasi. Dan laporan terakhir adalah laporan capaian pembelajaran itu dalam bentuk, kalau dalam tiap semester, kalau dalam tengah semester berarti raport tengah semester, raport semester. Kemudian berisi, tujuannya adalah berisi informasi tentang capaian kompetensi, capaian hasil pembelajaran, dan proses yang sudah dilakukan. Nah, sehingga dari sini sekolah boleh menetapkan sendiri model raport yang dikehendaki untuk raport tengah semester, untuk sebagai bentuk informatif, untuk sebagai bentuk perbaikan yang berkesinambungan. Jadi bukan dari satu semester kemudian direkap, wah nah ini nggak bisa semua bab, oh, itu terlambat, terlalu banyak.
Iya ada. Itu tadi, kalau kita lakukan feedback tiap bab itu maka lebih efisien dan efektif. Karena bisa langsung direspon. Seperti itu. Nah, itu sekian tuh video terkait pengertian, tujuan, dan ciri ya, serta ruang lingkup dan mapping peta konsep kita. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang CP ya. Kita berangkat dari CP, kemudian nanti ke TP. TP nanti berarti kita saat TP kita akan up tentang taksonomi room dan taksonomi solo. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan dalam video ini bisa di chat secara pribadi ataupun chat di grup. Terima kasih. Saya akhiri dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.